Kami dari mahasiswa Universitas Metodis Indonesia, Prodi Informatika. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek dengan dosen pengampu Bapak Nexon Saragi. Dengan topik pembahasan perencanaan manajemen proyek jaringan komputer pada PT Lovalates Indonesia. Di sini kami mempunyai 5 anggota, yaitu Joshua Sarsitorus sebagai project manager, Bentamo Tapia sebagai sistem analis, Rotua Simanjunta sebagai desainer, Emi Suraginting sebagai desainer, Yeremi Tambunan sebagai programmer. Jejak penyuntingan pada tanggal 1 Februari 2021 versi 1.0 dengan autor Joshua Kasih perencanaan awal. Pada tanggal 8 Februari 2021 versi 2.0 dengan autor Joshua Sarsitorus, modifikasi penyediaan alat dan bahan. Tanggal 19 Februari 2021 versi 3.0 dengan autor Joshua Sarsitorus, modifikasi proyek dimulai. Pada tanggal 12 April 2021 versi 4.0 dengan autor Joshua Sarsitorus, yaitu penyelesaian proyek. Diperiksa dan disetujui. Dokumen ini sudah diperiksa dan disetujui oleh Project Management Approval, yaitu dari PT Lovalates Indonesia sebagai Project Manager Winda Purba dan dari PT Pastijaya dengan Project Manager Joshua Sarsitorus. Baiklah, untuk bagian pengantar akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Rotua Simanjuntak. Yang pertama, latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi, serta kebutuhan manusia terhadap suatu permasalahan pekerjaan yang tinggi, menuntut peran sebuah teknologi untuk menjawab semua permasalahan tersebut. Electronic commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Dengan menghubungkan perusahaan dengan internet, perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis dengan rekan bisnis atau konsumen secara lebih efisien. Penggunaan e-commerce dapat meningkatkan daya dan produktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam bersaing di sasaran. Tujuan yang pertama, untuk jaringan di PT Lovalates Indonesia. Yang kedua, pengerjaan data di PT Lovalates Indonesia tidak terganggu lagi yang disebabkan koneksi internet yang lambat. Yang ketiga, supaya transaksi bisnis dapat dilakukan secara otomatis dan dalam waktu yang singkat. Sasaran, rekan bisnis dan konsumen yang bekerja sama dengan PT Lovalates Indonesia agar muncul mutual benefit. Struktur dokumen. Struktur dokumen project plan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dokumen ini akan dijadikan acuan bagi seluruh proyek. Di dalamnya termasuk batasan-batasan yang dijabarkan dalam lingkup kerja, pengelolaan kualitas, penjagaan yang akan selama proyek berlangsung, dari eksekusi dan kontrol. Ini adalah bagian project plan. Yang pertama, pengantar, yang kedua, pengelolaan lingkup, yang ketiga, pengelolaan waktu, yang keempat, pengelolaan kualitas, yang kelima, pengelolaan sumber daya, yang keenam, kompetisi, yang ketujuh, pengelolaan risiko, yang kedelapan, pengelolaan perubahan. Selanjutnya akan dibacakan teman kami Joshua Sarsitorus. Perencanaan penggunaan lingkup kerja. Lingkup kerja atau in-scope sebagai berikut. 1. Pembuatan Project Management Plan. Permasalahan yang dibahas dalam proyek ini adalah yaitu rencana pembangunan jaringan di PT Lovalates Indonesia. Proyek ini bertujuan supaya perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis dengan rekan bisnis atau konsumen secara lebih efisien. Kedua, analisis kebutuhan dan desain sistem. Pembangunan proyek dimulai dari tahapan analisa kelayakan atau feasibility study sampai dengan implementasi perangkat lunak dan pelaporan hasil proyek.
dengan personal resources sebanyak 5 anggota yang terdiri dari project manager, programmer, desainer, dan sistem analis yang dikoordinator oleh project manager. Pembangunan proyek ini dikerjakan mulai dari wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan kebutuhan proyek dan dilanjutkan dengan analisa sistem serta desain sistem. Selanjutnya, gambaran rincian pekerjaan. Di sini bisa kita lihat di bagian administrasi itu terdapat penentuan manajemen proyek, penentuan anggota tim proyek, penentuan project charter, itu berdurasi selama 7 hari. Selanjutnya, planning terdiri dari penentuan skop proyek, pembuatan WBS HRMS. Itu terdiri dari selama 7 hari. Selanjutnya, executing. Executing itu terdiri dari pengumpulan data yang dimana ada wawancara, observasi, dokumentasi. Itu sampai pada 7 hari. Yang kedua, analisa dan pemodelan data yang terdiri dari flow map, dokumen data, estimasi dengan DFD, model sistem konteks diagram. Itu berlangsung selama 14 hari. Selanjutnya, rekonstruksi data, yaitu terdiri dari rancangan, fisik, dan logis basis data, normalisasi data, ERD. Itu berlangsung selama 43 hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gentama Utape. Bagian ketiga, perencanaan pengelolaan waktu, jadwal pekerjaan, time management proyek jaringan komputer pada PT Lovalates Indonesia. Bagian pekerjaan yaitu yang pertama tahap inisiasi, penentuan manajemen proyek, durasi selama 1 hari, penanggung jawab project manager, penentuan anggota tim proyek, durasi 2 hari, penanggung jawab project manager, penentuan project charter, durasi 4 hari, penanggung jawab project manager. Planning terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penentuan skop proyek, durasi selama 3 hari, penanggung jawab project manager dan sistem analis. Bagian kedua membuat WBS HRMS, durasi selama 4 hari, penanggung jawab project manager. Bagian executing terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pengumpulan data yang terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama wawancara, durasi selama 2 hari, penanggung jawab sistem analis. Bagian tahapan kedua observasi, durasi selama 3 hari, penanggung jawab sistem analis. Tahapan ketiga bagian dokumentasi, durasi selama 2 hari, penanggung jawab sistem analis. Bagian kedua analisa dan pemodelan data. Yang pertama flow map dokumen data, durasi selama 4 hari, penanggung jawab sistem analis. Estimasi dengan DFD, durasi selama 4 hari, penanggung jawab sistem analis. Model sistem konteks diagram, durasi selama 6 hari, penanggung jawab sistem analis. Bagian ketiga rekonstruksi data. Yang pertama rancangan fisik dan logik basis data, durasi selama 7 hari, penanggung jawab programmer. Normalisasi data ERD, durasi selama 6 hari, penanggung jawab programmer. Desain prototype, durasi selama 10 hari, penanggung jawab programmer. Desain arsitektur sistem, durasi selama 7 hari, penanggung jawab programmer. Desain output, durasi selama 10 hari, penanggung jawab programmer. Untuk perencanaan pengelolaan kualitas akan dibacakan oleh teman kami Yeremi Tambunan. Perencanaan pengelolaan kualitas. Bagian akan menjelaskan bagaimana tim proyek akan melakukan pengelolaan kualitas. Dalam pekerjaan perencanaan pengelolaan kualitas berisi kebutuhan kinerja, performance requirements, penjaminan kualitas atau quality assurance, dan pemanfaatan kualitas atau quality control. Standarisasi yang diterapkan pada pekerjaan ini dan standar dokumentasi. Yang pertama, item WBS, penentuan project charter. Checking, memeriksa atau memastikan tanggal penyelesaian pembangunan jaringan pada PT Lovalates Indonesia. Yang kedua, item WBS, feasibility study atau checking, analisa studi kelayakan benefit yang didapatkan oleh stakeholder atau business case finansial berdasarkan nilai
ROI atau Return on Investment, NPV atau Net Present Value. Yang ketiga, item WBS, analisa kebutuhan, checking, memeriksa dokumen hasil wawancara dan observasi. Yang keempat, analisa pemodelan data, checking, memeriksa flow map dokumen, memeriksa IRD, memeriksa konteks diagram dan DFD. Yang kelima, perancangan jaringan, checking. Yang pertama, memeriksa rancangan basis data, memeriksa prototype, memeriksa arsitektur sistem, memeriksa dokumen laporan. Perencanaan pengelolaan biaya akan dibacakan oleh teman kami, Emi Suraginting. Perencanaan pengelolaan biaya. Perencanaan pengelolaan biaya untuk tenaga kerja, finansial analis, perencanaan manajemen proyek jaringan komputer pada PT Lovates Indonesia diasumsikan selama 10 minggu atau 3 bulan. Pembayarannya keluar pada persiapan proyek, yaitu terjadi pada minggu pertama. Pembangunan arsitektur dan pengujian proyek terjadi pada minggu kedua sampai minggu ke-9. Implementasi penerapan terjadi pada minggu terakhir atau minggu ke-10. Keuntungannya adalah penghematan biaya pembuatan database dengan diskon faktor sebesar 1%, sehingga menghasilkan biaya Rp629.432. Keuntungan ini terjadi pada minggu ke-10 setelah implementasi. 6. Manajemen perencanaan sumber daya akan dilanjutkan oleh Joshua Hisar. Selanjutnya, manajemen perencanaan sumber daya. Bagian ini akan membahas manajemen sumber daya manusia dan sumber daya lain yang terkait dengan proyek ini. 1. Membuat struktur organisasi proyek. 2. Tugas dan tanggung jawab tiap per orang. Selanjutnya, struktur organisasi, di mana project manager yaitu Joshua Hisar Sitorus yang dibawahi oleh Gentama Hutapea sebagai sistem analisis, Jeremy Tambunan sebagai programmer, Emi Suraginting sebagai desainer, Rotua Simanjuntak desainer sebagai desainer. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab. Joshua Hisar Sitorus sebagai project manager mengorganisir sistem analis, programmer, dan desainer. Selanjutnya, Gentama Hutapea sebagai analis bertugas melakukan analisa desain sistem dan pengujian sistem. Selanjutnya, Jeremy Tambunan sebagai programmer bertugas sebagai membangun sistem jaringan PT Lovates Indonesia. Selanjutnya, Emi Suraginting beserta Rotua Simanjuntak sebagai desainer merakit pemodelan pada jaringan yang akan dibangun, serta membangun dan menentukan desain rakitan jaringan yang akan dibentuk. Selanjutnya, Raji Martix. Di dalam inisialisasi, yaitu feasibility, yang bertanggung jawab itu adalah project manager serta sistem analisis. Selanjutnya, penentuan proyek charter, yang bertanggung jawab di situ adalah project manager serta analisis dan desainer. Selanjutnya, planning. Planning terdiri dari analisa kebutuhan, yaitu wawancara. Yang responsibel itu adalah project manager serta sistem analis. Selanjutnya, observasi. Yang bertanggung jawab adalah sistem analis serta diinformkan kepada desainer. Selanjutnya, dokumentasi.
dokumentasi dikonsultasi ke project manager serta diberitahukan kepada project manager. Yang bertanggung jawab pada dokumentasi adalah sistem analis serta desainer. Selanjutnya analisa pemodelan data, yaitu format dokumen, di mana project manager sebagai konsultan, selanjutnya sistem analis sebagai konsultan dan diinformasikan, serta desainer sebagai diinformasikan. Selanjutnya model konteks diagram. Project management diinformasikan. Selanjutnya sistem analis sebagai konsultan serta sebagai informasi atau informan. Selanjutnya sebagai konsultan atau serta sebagai informan. Selanjutnya leveling DFD. Yang bertanggung jawab di sini adalah sistem analis serta desainer, di mana sistem analis sebagai responsible, sebagai akuntabel, serta sebagai informan. Sedangkan desainer itu sebagai responsible, sebagai akuntabel, sebagai konsultan. Selanjutnya planning, yang di mana project manajemen sebagai konsultan serta informan. Yang bertanggung jawab di perencanaan jaringan adalah sistem analis serta programmer, di mana programmer terdiri dari responsible, accountable, konsultan, dan informan. Yang selanjutnya normalisasi data ERD, desain prototype, desain sistem, dan desain output. Yang bertanggung jawab di sini sistem analis serta desainer dan programmer. Yang sebagai konsultan di sini sebagai project manager, sistem analis, desainer, dan programmer. Sebagai informan itu project manager, sistem analis, desainer, dan programmer. Selanjutnya perencanaan manajemen risiko akan dijelaskan oleh teman saya, Rotua. Perencanaan manajemen risiko. Bagian ini menjelaskan tentang batasan proyek, asumsi, distribusi informasi, interface, prosedur, eskalasi, dan terminologi umum dalam bentuk glosarium yang akan digunakan dalam proyek ini. Matriks komunikasi. Stakeholder yang pertama, kas kepegawaian, dokumen name-nya, laporan bulanan, dokumen formatnya, meeting, kontak person gentama, view awal bulan. Yang kedua, kepala bagian kepegawaian, dokumen name-nya, laporan bulanan, dokumen format, meeting, hard copy, kontak person Joshua, view awal bulan. Yang ketiga, kepala departemen, dokumen name-nya, laporan bulanan, dokumen formatnya, internet, meeting, kontak person Yeremi, view awal bulan. Alamat kontak person untuk memudahkan dalam hal komunikasi: yang pertama, Gentama, yang kedua, Joshua, yang ketiga, Yeremi, yang keempat, Emisora, yang kelima, Rotua. Selanjutnya akan dibacakan teman kami, Emisora Ginting. 71. Rapat-rapat. Rapat rutin dilakukan 2 kali dalam minggu. Dalam hal mengenai rapat tersebut, membahas tentang permasalahan yang penting untuk diklarifikasi atau dibutuhkan pemecahan masalah yang tepat. Komunikasi melalui email dapat digunakan untuk membuat undangan pada pihak-pihak terkait. 72. Pelaporan. Laporan dilakukan dengan cara dapat
Lihat pada tabel 1. Jenis laporan, laporan pendahuluan, deskripsi, berisi project planning, dan deskripsi kebutuhan dari perangkat lunak dan perangkat keras. Laporan kedua, yaitu laporan pengembangan, berisi dokumen arsitektur sistem dan daftar perubahan pengembangan. Yang ketiga, yaitu laporan akhir, berisi keseluruhan dokumentasi program, dokumentasi penggunaan, dokumentasi perawatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jeremy Tambunan. Yang ke-8, perencanaan manajemen risiko. Bagian ini akan mendefinisikan Risk Breakdown Structure atau RBS dari proyek. RBS akan melakukan kategorisasi berdasarkan internal atau eksternal, mendaftarkan semua risiko yang teridentifikasi risk register, termasuk di dalamnya risk event, trigger, response planning, dan root cause, serta pemantauan risiko. Yang pertama, risk, komunikasi, impact, medium, probability, medium, risk value, medium, contingency plan, pengambilan data yang kurang tepat dapat berakibat ketidaksesuaian antara pengerjaan proyek dengan harapan awal. Responsibility, system analysis, target pace, all pace, status, mitigates. Baru impact, medium, sehingga hasil akhir yang kita peroleh jadi tidak memuaskan. Responsibility, system analysis, target pace, all pace, status, mitigates. Kurangnya komunikasi antar anggota proyek, impact-nya medium, probability medium, risk value medium, responsibility, project manager, target pace, all pace, status, mitigates. Baru reach, sumber daya. Impact low, probability low, risk value low, contributivity plan, pengunduran diri anggota tim, responsibility, project manager, target pace, all pace, status, mitigates. Baru untuk yang sumber daya, lagi impact low, probability low, risk value low, continuity plan, adanya permasalahan tools, responsibility, programmer, target pace, all pace, status, mitigates. Waktu, high, permintaan perubahan dari stakeholder saat proyek dikerjakan, project manager, part pace of mitigates. Biaya, high, perubahan permintaan saat proyek dikerjakan, responsibility, project manager, part pace of mitigates. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan. Jika dalam presentasi ini kami mengucapkan tutur kata yang kurang sopan, kami minta maaf. Terima kasih. Shalom.